Saudara-saudara, dalam satu minggu ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, dan tema besar kita dalam satu minggu ini berbicara tentang dipanggil dan dipilih mengikut Yesus. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami merasakan kebaikan-Mu, rahmat kasih setiamu bagi kami. Dan kami siap belajar dari-Mu untuk mendengar, merenungkan, dan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Bersabdalah bagi kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 1 ayat 35-42 akan menjadi bacaan kita pada hari ini. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa perasaan saudara ketika ada sahabat atau orang dekat yang sangat baik dengan kita tiba-tiba meninggalkan kita dan mengikuti orang lain? Saya yakin kita pasti kecewa, mungkin marah, benci, dan kita menjuluki orang tersebut seperti pepatah kacang lupa kulit. Nah, dalam teks yang kita baca hari ini, di mana ada dua orang pengikut murid dari Yohanes Pembaptis yang tiba-tiba berubah haluan dan meninggalkan Yohanes Pembaptis. Apa sikap Yohanes Pembaptis? Justru Yohanes yang memperkenalkan Yesus kepada kedua orang muridnya tersebut. Yohanes Pembaptis tadinya diikuti, sekarang ditinggalkan. Tadinya dinomor satukan, sekarang dinomor duakan. Tadinya dielulukan, dihormati sebagai guru, sekarang tidak lagi mendapat penghormatan. Adalah sesuatu yang berat, tapi ia tetap mau menerimanya. Seorang ahli tafsir, William Barclay, mengatakan demikian. Tidak ada tugas yang lebih berat daripada mengambil tempat kedua, padahal sudah pernah menikmati tempat pertama. Saudara-saudara, kita akan belajar dari sikap Yohanes Pembaptis yang mengikhlaskan kepergian murid-muridnya untuk mengikut Yesus karena ia tahu dan ia katakan kepada murid-muridnya, "Dialah Mesias." Karena yang memang patut diikuti adalah Mesias, anak domba Allah. Yohanes memang seorang guru, seorang yang memang bersuara dan berseru tentang pertobatan. Tapi bukan dia yang diberitakan, bukan dia yang dinantikan. Justru ketika Yesus lewat, ia berkata kepada murid-muridnya, "Itu orang yang kita nantikan, Sang Mesias, anak domba Allah." Nah, saudara, kalau sekarang banyak orang yang menghasut, membujuk orang lain agar menjadi pengikutnya. Ya, masuk dalam kelompoknya, dalam komunitasnya, dengan berbagai macam iming-iming yang sebenarnya penuh dengan kepalsuan.
Misalkan saja, kita perhatikan di sekolah dikenal dengan adanya geng. Dan orang yang masuk geng tersebut semuanya harus sama. Mulai dari identitas diri mereka, penampilan mereka. Bisa kita lihat di tayangan-tayangan televisi. Bagaimana tas mereka harus sama, sepatu mereka bermerek yang sama, HP mereka juga harus sama. Dan kalau perempuan, potongan rambutnya juga harus sama. Dan itu identitas yang mereka pertahankan. Nah, demikian juga di tempat-tempat dan komunitas-komunitas yang lain. Seringkali menunjukkan identitas-identitas tertentu yang menjadi gambaran dari kelompok atau komunitas tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah di gereja juga ada geng, ada kelompok? Silakan cari tahu sendiri. Lalu sebenarnya apakah salah jika kita tergabung dengan geng atau kelompok? Tentu tidak. Tapi yang seringkali terjadi adalah ketika kita masuk dalam komunitas tersebut, kita menjadi membabi buta, membela geng, membela kelompok, membela orang yang menjadi junjungan kita. Tidak boleh ada orang yang menjelekkan pemimpin kita. Kita harus selalu membelanya. Dan disitulah kita kemudian tidak mempunyai naluri kebebasan untuk berani berkata benar itu benar, salah itu salah. Nah, saudara-saudara, lalu apakah Yesus ketika memilih murid-muridnya berarti juga sedang membuat geng atau kelompok? Ya, betul. Dan tujuan kelompok Yesus bukan untuk dirinya sendiri atau kelompoknya, tapi untuk memperjuangkan orang banyak dalam ketulusan. Yesus sedang memilih murid untuk menjadi penjala manusia. Tapi nanti kita akan melihat bagaimana ke depan. Ketika murid itu salah juga ditegur oleh Yesus. Diingatkan. Bahkan kadangkala teguran itu sangat keras. Ketika Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, dia mempunyai hak bebas memilih. Bukan soal paras, kehebatan, keahlian, kepintaran, kekayaan yang menjadi kriteria pilihan Yesus. Karena justru kebanyakan dari murid-murid Yesus adalah orang biasa. Yang Yesus lihat adalah potensi murid-muridnya. Dan Yesus mencari orang yang bersedia mengikut dia. Bukan kemampuan, tetapi kemauan. Sekali lagi saudaraku. Bukan kemampuan, tetapi kemauan. Murid-murid Yesus orang-orang biasa. Tapi mereka mau mengikut Yesus. Dan Yesus mengubah mereka. Dalam kitab suci tidak ada hamba yang pandai atau bodoh. Tetapi yang ada hamba yang baik dan jahat. Saudara perlu bedakan yang saya maksud. Hamba bukan tentang perumpamaan gadis bodoh dan bijak. Nah, Ibu Teresa dari Kalkuta mengatakan demikian. Tuhan tidak memanggilku untuk menjadi sukses, tetapi untuk setia. Sekali lagi saudara-saudara, Ibu Teresa berkata, Tuhan tidak memanggilku untuk sukses, tetapi untuk setia. Jadi jika Tuhan memanggil kita, bukan karena kehebatan kita, tapi oleh karena Tuhan memilih kita menjadi alat kepunyaannya. Kita belajar hari ini dua hal menarik. Bagaimana Yohanes Pembaptis rela ditinggalkan, asalkan murid-muridnya menemukan Mesias, Guru Agung itu yang memang pantas dan patut untuk diikuti. Dan yang kedua, kita akan belajar bersama terus bahwa Yesus memilih bukan karena kriteria hebatnya kita, tapi ketulusan hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hari ini kami belajar tentang Yohanes Pembaptis yang merelakan muridnya untuk mengikut Yesus. Karena sungguhlah Yesus patut dan layak diikuti. Begitu juga sebaliknya ketika Yesus memilih murid-murid, Yesus tidak melihat mereka dengan karakter kehebatan, kekayaan, kepintaran, kecerdasan. Tapi Yesus melihat kemauan mereka dan ketulusan mereka.
Mother Teresa mengatakan, kami dipilih, kami dipakai bukan untuk menjadi sukses, tetapi belajar menjadi setia mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dan mampukan kami untuk mendengar, melakukan kebenaran ini dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, Tuhan memberkati saudara. Amin.